Ekofams, ketemu lagi nih sama Eca di episode perdana baper kali ini. Nah, pada episode bahas perempuan kali ini, kita bakalan ngulik topik yang menarik banget nih, yaitu tentang independent woman. Nah, kali ini Eca nggak sendiri nih, Eca bersama dengan dosen sekaligus psikolog dari UPI EPTK Padang. Nah, say hi dulu Ibu. Halo. Nah, kali ini Eca bersama dengan Ibu Rifa Juniartika. Nah, gimana Bu kabarnya? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat-sehat. Sakit dikit. Oh, Boleh nggak sakit ya? dikit. Nah, kini Bu kita bakalan bahas tentang independent woman nih Bu. Nah kan di Indonesia independent woman itu sering salah kaprah nih Bu. Menurut pandangan Ibu sendiri itu gimana sih Bu? Salah kaprahnya ya gimana dulu nih? Nah kan independent woman itu dipandang perempuan itu kayak nggak butuh laki-laki gitu loh Bu. Oke, pandangan kebanyakan orang tentang independent woman itu sebenarnya lebih ke independent woman itu definisinya apa dulu gitu ya. Kalau yang banyak orang tahu independent woman itu definisinya lebih ke yang segalanya bisa dilakukan sendiri, dia bisa memenuhi finansialnya juga sendiri, kemudian dia bisa melakukan aktivitasnya sendiri, sehingga yang terkesan adalah independent woman itu perempuan yang nggak butuh orang lain, entah itu orang tua ataupun pasangan atau siapapun gitu, karena dia bisa melakukan segala sesuatu dalam kehidupannya itu sendiri, dia bisa memenuhi semua kebutuhannya itu juga sendiri. Mungkin itu yang saat ini banyak ada jadi umum terpikirkan oleh ini ya, banyak wanita yang ada di Indonesia, apalagi yang ngerasa bahwa saya dari kecil itu udah kerja, saya dari sekolah itu udah kerja gitu ya. Saya dari zaman-zaman sekolah sudah mulai bekerja, saya sudah bisa menghasilkan uang sendiri. Kemudian juga dia merasa bahwa kayaknya semua kebutuhan dia sudah bisa dia penuhi, dan dia merasa juga baik-baik aja tanpa harus punya pasangan, tanpa dia harus punya orang lain yang membantu aktivitas dia sehari-hari. Di rumah juga ada malah perempuan yang dia sudah bisa beli tempat tinggal sendiri, beli kendaraan sendiri tanpa membutuhkan orang lain, tanpa membutuhkan ada pasangan yang bakal menghidupi dia. Kemudian ketika dia berada di rumahnya sendiri, dia bisa ngerjain apapun sendiri. Ya. Jadi tuh kayak seakan-akan dia tuh nggak butuh siapapun, apalagi laki-laki gitu kan Bu. Benar banget. Jadi kayak seolah-olah ketika dia sudah mampu melakukan itu sendiri, dia bisa berpikir bahwa lah terus ngapain saya harus nikah, ngapain saya harus cari pasangan, ngapain saya harus punya temen untuk menjalani hidup, toh kayak gini saya udah lebih enjoy, saya nggak perlu punya konflik dengan pasangan, saya nggak perlu ngerasain dicemburuin, terus saya nggak ada yang larang-larang mau kemana-mana, karena saya lebih enjoy dengan kondisi seperti ini, saya mau pergi dengan siapa aja bisa gitu ya, saya mau pergi kemana aja bebas. Ya jadi kayak seakan-akan mereka tuh nggak butuh laki-laki karena nggak mau ribet juga kan Bu. Ya gitu. Benar. Mereka terkadang orang-orang yang ini, kalau ini pandangan saya ya, sama orang-orang yang merasa karena salah kaprahnya pengertian independent woman tadi, yang terlihat saat ini orang-orang yang menganggap bahwa saya adalah independent woman itu adalah orang-orang yang pandangan saya merasa bahwa dia menganggap dia egois terhadap dirinya sendiri. Kenapa dia egois terhadap dirinya sendiri? Karena dia tidak berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya itu adalah kebutuhan yang harus dia penuhi gitu, tapi dia menganggap itu nggak penting kok gitu. Jadi nggak butuh deh itu gitu. Iya, nggak butuh pasangan gitu. Sementara kan di dalam kita belajar ya, Ca, kita belajar psikologi nih. Iya, betul. Nah, kita belajar psikologi di mana kita bahas tentang aktualisasi diri. Nah, iya. Ada teori hierarki kebutuhan. Ada kebutuhan akan cinta, ada kebutuhan hubungan seksual itu menjadi sebuah kebutuhan. Sementara kalau misalkan dia nggak punya pasangan, bagaimana dia bisa memenuhi itu? Nah iya betul. Itu kan padahal itu adalah kebutuhannya dia, tapi dia berusaha untuk egois terhadap dirinya sendiri, menganggap bahwa itu nggak penting. Iya. Sementara itu perlu dipenuhi sama si cewek yang merasa independent woman ini tadi. Nah, ya Bu, kan kalau dilihat dari media sosial ya Bu, yang lagi hype sekarang tuh tentang Prilly,
yang bilang kalau banyak independent woman tapi sedikit laki-laki yang mapan. Nah, itu menurut pandangan Ibu sebagai psikolog gimana tuh? Karena kan di media sosial itu banyak pro dan kontranya mengenai statement itu tuh. Menurut Ibu gimana nih? Oke. Kalau dari statementnya Prilly, kita jadi bisa ngambil kesimpulan bahwa powerfulnya perempuan itu ketika dia bisa melakukan segala sesuatu sendiri. Tapi powerfulnya laki-laki baru kelihatan ketika dia sudah mapan, dia sudah punya financial freedom yang bisa membiayai perempuannya, gitu ya. Kesimpulan yang bisa kita ambil. Jadi seolah-olah independent woman itu hanya cocok sama laki-laki yang juga sudah punya financial freedom. Ya, gitu nggak sih? Kalau menurut ini saya kesimpulan yang bisa saya ambil ya dari pendapat itu. Padahal yang sebenarnya tidak harus seperti itu. Karena apa? Seindependen-independennya wanita, dia tetap butuh orang lain. Anggaplah dia bisa melakukan segala sesuatunya sendiri, tapi dia butuh orang lain untuk mendengarkan keluh kesahnya dia. Dan di mana lagi wanita itu punya kebutuhan berbicara 20.000 kata satu hari. Nah iya, itu siapa nih yang mau dengerin gitu kan? Bayangin kalau misalnya dia nggak punya temen, nggak punya pasangan yang bisa dengerin 20.000 katanya dia tiap harinya gitu ya. Kalau misalnya dia mau sama temen doang ya oke, temen ada. Tapi keterikatan emosional dengan temen sama pasangan itu berbeda. Dia tetap punya batasan mana yang akan dia ceritakan, mana yang tidak. Sama orang tua dengan pasangan juga akan berbeda. Sama orang tua kan kita nggak mungkin dong semuanya kita ceritain gitu ya. Feel-nya tuh bakalan beda. Bener, akan ada batasan-batasan yang bisa kita ceritakan ke orang tua, ada yang nggak bisa kita ceritakan. Sementara kalau sama pasangan itu full yang ada di dalam diri kita mau ceritakan, hanya pasangan yang mengerti. Kenapa? Ketika kita sudah menikah, ketika seorang perempuan sudah punya suami yang bakal 24 jam tahu aktivitasnya dia setiap hari itu hanya pasangannya. Sehingga yang tahu, yang orang lain tahu kulit-kulitnya kita kayak gimana, yang tahu dalamnya ya suami. Oh, seperti ini aslinya anak ini perempuan ini ternyata ada sisi egoisnya, ada sisi manjanya, ada sisi dia lemahnya gitu. Ya yang tahu cuma pasangan. Dan 20.000 kata itu tadi yang bisa paham, yang bisa mengerti kebutuhan itu juga hanya pasangan. Jadi kembali lagi ke seindependen apapun seorang wanita, semandiri apapun dia tetap butuh orang lain yang bisa menyayangi dia, yang bisa mencintai dia gitu ya, bisa memberikan perhatian, kasih sayang itu. Ya berarti dari statementnya Prilly tergantung dari sudut pandang kita mau lihat dari sisi mananya kan Bu. Karena nggak semua standarisasi orang itu bakalan sama. Kalau di general seperti itu bakalan banyak menuai pro dan kontranya itu kan Bu. Nah menurut Ibu sendiri kan dari pro dan kontra ini apa sisi positif yang perlu kita ambil dari statementnya Prilly ini sendiri Bu? Kalau dari saya sih seperti ini ya. Independent woman itu sebenarnya adalah perempuan yang mampu mengelola emosinya, yang mampu bersikap dewasa, yang mampu menjalankan aktivitas-aktivitasnya tanpa harus menuntut banyak dari pasangannya. Nah, Prilly benar kalau misalkan standar itu tadi dikasih rata ya, supaya nggak cuma cewek nih yang dituntut untuk jadi independent woman, tapi cowok juga dituntut untuk mapan dulu supaya jadi pantas untuk si cewek tadi gitu. Tapi bukan berarti itu menjadi standar semua orang. Nah bisa walaupun dia nggak mapan, tapi setidaknya dia punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pasangannya yang laki-laki. Udah cukup sampai di sana aja. Tapi yang perempuan juga jangan terlalu banyak nuntut sama yang laki-lakinya. Jadi kita adil ya gitu, biar sama rata nih tuntutan yang perempuan itu harus serba bisa, tapi yang laki-laki juga harus mampu memenuhi kebutuhan pokok dari si perempuan. Jadi dia tuh mungkin ya Bu, kebanyakan pro dan kontranya karena si perempuan ini ngerasa dia banyak dituntut, tapi laki-laki itu nggak memberikan apapun gitu. Makanya dia bilang independent woman itu banyak, tapi yang laki-laki mapan ini yang sedikit gitu. Karena dia cuman dapat tuntutan, tapi tidak dapat
validasi sendiri dari laki-laki itu kan, Bu. Nah, kalau dari sisi psikologinya, Bu, gimana kita sebagai perempuan independen ini bisa balance akan itu? Kan kita kayak memanipulasi diri sendiri tuh, Bu. Kayak kita nggak butuh laki-laki, padahal kita yang kayak Ibu bilang, kita perlu mengeluarkan 2000 kata ini loh gitu loh. Nggak ada yang mau dengerin, tapi kita memanipulasi diri tuh yang kayak, udah aku nggak butuh nih sama laki-laki gitu. Ini nggak usah lah ribet gitu. Nah, gimana cara biar kita tuh ngerasa tetap menghargai laki-laki itu? Kayak gimana ya kita mensetarakan itu biar dia balance gitu, Bu. Oke. Sebagaimana laki-laki itu butuh wanita sebagai pasangannya memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan batinnya, ya. Begitu juga perempuan. Kalau laki-laki mungkin bisa berkaitan sama kebutuhan seksual kebutuhan dia dirawat oleh wanita gitu ya. Sementara kebalikannya, wanita itu butuh dimanja. Wanita itu juga butuh didengarkan. Wanita itu butuh ada yang melindungi. Nah, kembali lagi ke kodrat kita sebagai wanita, di mana kita itu perlu dilindungi sama sosok yang paling paham siapa kita. Gitu ya. Karena nggak jarang nih ya, ada kasus. Saya punya beberapa orang temen yang merasa bahwa ya, I'm independent woman. Saya adalah orang yang udah bisa kok memenuhi segala kebutuhan saya gitu. Suami saya kerja, saya juga kerja. Malah gaji saya lebih gede daripada suami saya. Ada loh gitu yang bisa-bisanya ngomong seperti itu gitu kan. Jadi ya ada nggak ada dia nggak penting gitu. Jadi sehingga dia nggak remeh iya, kan, dia jadi meremehkan suaminya. Kita kembali kalau misalnya kita bahas dari sisi agama, serendah apapun suami itu di tempat kerjanya, ketika dia di rumah, dia punya tahta tertinggi di rumah sebagai kepala keluarga. Yang perempuan sebaliknya, setinggi apapun jabatannya di tempat kerja, pulang ke rumah dia adalah bawahan dari suami. Gitu ya. Pertama kita harus menanamkan itu. Yang kedua, bagaimanapun kita hidup itu kan berpasang-pasangan nih. Nah, kita hidup berpasang-pasangan, kita bakal tetap butuh gitu. Ada situasi di mana seorang perempuan ini bakal benar-benar ngerasa lemah dan aku capek loh dengan kondisi independent woman. Dia nggak mungkin nggak pernah ada di titik dia merasa sangat lemah, merasa bahwa aku tuh butuh orang lain, aku butuh ada yang dengerin aku butuh sandaran. Nah, ingat bahwa kita yang nggak mungkin selalu di atas nih, kita bakal ada posisi terbawah kita, posisi terendah kita. Nah, pada saat itu seorang perempuan itu bakal butuh laki-laki sebagai orang yang bakal melindungi dia. Nah, jadi lebih ke egoisnya itu diturunin dikit lagi gitu ya, supaya kita nggak ngerasa bahwa saya bisa kok segala sesuatunya saya bisa ya. Jahat sama diri sendiri nggak sih jadinya, bikin diri kita lelah sendiri, bikin diri kita jadi ngerasa ini nih dipaksain banget nih gitu. Ibaratnya kita punya mesin kapasitasnya cuma 1000, kita paksain 2000 gitu kan, jadi berkali-kali lipat. Itu gampang rusak kan kalau mesin dipaksain gitu ya. Gitu juga badan kita, gitu juga fisik kita, psikis kita. Ketika itu kita paksakan di luar dengan kemampuan kita, lama-lama kita gampang rapuh, kita juga jadi gampang lelah. Memang betul perempuan butuh me time, tapi ketika dia menjalankan kehidupannya sehari-hari, dia tetap butuh laki-laki ini tadi untuk jadi pelindungnya dia. Bisa dikatakan bahwa independent woman itu adalah perempuan yang mampu mengelola emosinya, yang mampu menempatkan dirinya. Ketika di tempat kerja dia menjadi atasan, ketika di rumah dia menjadi bawahan si kepala keluarga. Dan ketika dia tidak terlalu banyak menuntut dari pasangannya, tapi dia mampu memberikan yang terbaik buat keluarganya. Gitu. Iya. Nah, seru banget nih teman-teman topik pembahasan kita kali ini. Jadi independent woman itu sendiri bukan nggak butuh laki-laki ya teman-teman. Dia masih tetap butuh laki-laki. Hanya saja independent woman itu bisa menyesuaikan, bisa menempatkan dirinya ketika di tempat kerja dia bakalan sebagai apa, dan ketika di rumah dia sebagai apa gitu. Jangan bohongin diri teman-teman kalau teman-teman itu nggak butuh laki-laki ya teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian dulu ya Bu ya
ya kita bahas tentang independent woman-nya. Di next episode kita bakalan bahas topik yang lebih menarik lagi nih. Teman-teman bisa komen topik apa yang bakalan kita bahas dengan narasumber yang nggak kalah kece nantinya. See you teman-teman.